balik lagi di channel Mari Share bersama Bidan Mariza. Oke, di video kali ini aku ingin memberitahukan teori mengenai partograf. Tanpa berlama-lama, yuk kita ke videonya. Partograf itu adalah suatu alat ya yang digunakan untuk mengobservasi atau memantau kemajuan persalinan khususnya di kala 1 ya. Dengan partograf itu kita dapat membuat keputusan klinik. Nah, partograf ini terdiri dari grafik-grafik ya yang dituliskan berdasarkan titik-titik yang dibuat secara berkesinambungan. Nah, partograf sendiri itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang bagian pertama itu di atas sendiri, itu ada untuk mengukur kesejahteraan janin, kemudian untuk mengukur kemajuan persalinan, dan yang ketiga untuk mengukur kesejahteraan ibunya. Nah, tujuan dari pencatatan partograf ini adalah mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan ibu dengan menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam. Partograf ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini apabila ada persalinan yang menuju ke gawat daruratan. Dapat pula mendeteksi kemungkinan-kemungkinan seperti partus lama. Nah, partograf ini harus digunakan pada saat persalinan itu sudah memulai fase aktif ya, yaitu mulai dari pembukaan 4 sampai pembukaan 10. Kemudian partograf ini juga digunakan untuk semua jenis persalinan ya, baik yang normal maupun abnormal ya, yang fisiologis maupun yang patologis. Nah, partograf ini sangat membantu penolong ya dalam memantau dan mengobservasi serta membuat keputusan klinik untuk persalinan dengan penyulit. Nah, partograf ini juga digunakan di semua fasilitas kesehatan ya, seperti di bidan praktik mandiri ya, atau praktik mandiri bidan, kemudian di puskesmas, rumah sakit, dan klinik lainnya. Nah, partograf itu sendiri ada 2 lembar ya, bolak-balik itu. Yang di depan itu untuk mengukur kemajuan persalinan, kemudian yang di belakang itu untuk mencatat kala 2, 3, dan 4. Nah, apa sih yang harus diukur di partograf itu? Yang harus diukur yaitu DJJ atau denyut jantung bayi yang diukur setiap 30 menit sekali. Kemudian frekuensi dan lamanya kontraksi uterus yang dipantau setiap 30 menit sekali, serta nadi yang dipantau setiap 30 menit sekali. Sedangkan untuk pembukaan serviks, kemudian penurunan kepala bayi dan tekanan darah itu dilakukan setiap maksimal 4 jam sekali. Selain itu, temperatur tubuh atau suhu juga dihitung tiap 4 jam sekali. Nah, sedangkan untuk produksi urin ya, berupa urin protein, urin reduksi seperti itu diperiksa setiap 2-4 jam sekali. Oke, kita ke halaman depannya dulu ya. Jadi di halaman depan itu yang pertama yang harus ditulis oleh kita itu adalah informasi pasien ya. Di partograf itu ada nomor rekam medik dan nama puskesmas atau nomor puskesmas. Kemudian juga ada nama ibu, umur ibu, kemudian status gravida ya. Jadi ibu itu sudah GPA-nya berapa, sudah pernah hamil berapa kali, melahirkan berapa kali, apakah sudah pernah abortus, seperti itu. Kemudian juga ada alamat dari si ibu. Nah, biasanya tanggal kedatangan dan jamnya juga ada. Kemudian di atas sendiri itu juga ada data mengenai apakah ketuban itu sudah pecah pukul berapa dan mules atau kenceng-kenceng atau gelombang cinta yang ibu rasakan itu dimulai dari pukul berapa. Selanjutnya kita ke bawahnya. Di bawahnya itu ada DJJ atau denyut jantung janin yang dipantau setiap 30 menit sekali ya. Jadi standarnya DJJ itu adalah minimal 120 kali per menit sampai 160 kali per menit. Tapi di partograf itu biasanya ada garis tebalnya ya. Itu yang bawah itu 100, kemudian yang atas 180 kali per menit. Kemudian untuk menilai kesejahteraan janin yang lainnya itu juga dinilai dari warna dan air ketuban, apakah masih utuh atau kan sudah pecah, dan kalau sudah pecah itu warnanya apa. Kemudian juga ada molase atau penyusupan dari kepala. Kemudian kita turun ke bawah lagi, itu ada pembukaan dan penurunan kepala. Ya, pembukaan dan penurunan kepala itu biasanya diperiksa dengan pemeriksaan dalam ya. Biasa kalau bidan kan menggunakan VT atau
vaginal touch. Kemudian untuk yang penurunan kepala itu biasanya pakai jari, jadi penurunannya udah berapa per berapa gitu, biasanya ada 5/5, 3/5, 4/5 seperti itu. Nah kemudian itu di bawahnya lagi itu adalah ada waktu ya, jadi yang diisi pertama kali saat mengisi partograf itu adalah pembukaan dan waktunya, karena nanti untuk DJJ, kemudian HIS, kemudian tekanan darah dan lain sebagainya itu akan mengikuti garis sejajar sesuai dengan waktu pemeriksaannya. Kemudian di kolom kemajuan persalinan yang pembukaan itu juga ada garis, yaitu garis waspada dan garis bertindak ya. Nah, di bawahnya waktu itu ada kontraksi uterus ya. Di situ kita mengukur lamanya kontraksi ya, dipantau dalam 30 menit. Ada berapa kalikah kontraksi dalam 10 menit. Di sana ada 5 kotak ya. Kemudian 5 kotak itu terdiri dari 3 kategori. Ada yang kurang dari 20 detik, 20 sampai 40 detik, dan lebih dari 40 detik. Nah, yang kurang dari 20 detik itu pengisiannya dengan cara di titik-titik. Kemudian yang 20 sampai 40 itu dengan cara diarsir, dan lebih dari 40 detik itu diisi dengan cara blok hitam seperti itu. Kemudian di bawahnya itu tercatat obat-obatan apa saja yang diberikan selama fase aktif persalinan. Nah, selanjutnya di kolom bawahnya ada nadi dan tekanan darah ya. Kemudian di bawahnya ada suhu, dan bawahnya lagi itu ada pemeriksaan urin. Kemudian untuk yang partograf ini ya, untuk DJJ itu kita melambangkan dengan titik. Kemudian yang pembukaan kita menggambarkan dengan huruf X. Untuk penurunan kepala kita menggambarkan dengan huruf 0 atau di titik 0 yang agak besar gitu, diurak-urak. Kemudian untuk nadi juga titik. Dan untuk tekanan darah itu biasanya ada tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah, kemudian ditarik garis. Nah, pada yang menggunakan titik-titik itu ya, seperti DJJ, kemudian juga nadi, itu kan titik-titiknya banyak tuh, setiap 30 menit sekali. Nah, itu dihubungkan dengan garis. Misal kita mengobservasi pukul 19.20 ya. Berarti kan 19, 19.30 dan 20 ya, karena 30 menit sekali. Nah, itu kan berarti ada 3 titik ya. Jadi titik pertama, kedua, ketiga ini dari ketiga waktu sekitaran 30 menit itu kita kasih titik-titik, terus kita hubungkan dengan garis. Kemudian di bawahnya DJJ itu kan ada ketuban ya. Ketuban itu klasifikasinya apa, kayak gitu. Klasifikasi dari ketuban, penulisan ketuban itu ada U untuk ketubannya itu masih utuh. Kemudian ada J untuk selaput ketuban yang sudah pecah dan ketubannya berwarna jernih. Kemudian ada M untuk ketuban bercampur mekonium atau pupnya si bayi. D untuk selaput ketuban yang pecah dan ada campuran dari darahnya. Dan K untuk ketuban yang kering atau sudah tidak mengalir lagi. Untuk molase atau penyusupan itu adalah sejauh mana sih adaptasi dari kepala janin itu untuk masuk ke panggul. Semakin besar derajat penyusupannya si bayi ya terhadap panggul itu, berarti semakin tinggi juga terjadi resiko disproporsi kepala panggul antara kepala bayi dan panggulnya ibu. Nah, ketidakmampuan atau adaptasi janin itu ya dalam melewati jalan lahir itu dibuktikan dengan penyusupan atau tumpang tindihnya tulang kepala janin, yaitu di bagian pertengahan sini loh yang menyambungkan kedua tulang ya, di suturnya itu. Untuk penulisan dari penyusupan kepala janin itu ada klasifikasi 0, 1, 2, dan 3. 0 itu ditulis apabila tulang kepala janin itu terpisah ya. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam itu suturannya masih bisa teraba seperti itu. Kemudian untuk yang kode 1 itu digunakan apabila tulang kepala janin itu berdempelan, jadi seperti ini. Nah, tadinya kan seperti ini nih, 0. Nah, ini 1. Seperti itu. Kemudian untuk kode 2 itu untuk kepala janin yang saling tumpang tindih tapi bisa dipisahkan ya. Jadi misal nih seperti ini kan ya, tumpang tindih seperti itu. Kalau misal kita melakukan pemeriksaan dalam
ya. Terus dipisahkan seperti itu ya, misal seperti ini. Kemudian tangannya si bidan itu memisahkan antara sebelah sini dan sebelah sini, itu masih bisa dipisahkan seperti itu. Sedangkan untuk yang kode 3 itu adalah penyusupan di mana kepala janin itu saling tumpang tindih tapi sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Nah, yang perlu diingat dari pengisian partograf itu ya, selain tadi diisi pada saat pembukaan dulu, itu yang harus diperhatikan adalah kolomnya. Jadi kolomnya itu ada 2, kolom bagian besar dan bagian kecil. Untuk yang bagian besar itu pengisian untuk 1 jam. Kemudian untuk yang bagian kecil itu berarti pengisian setiap 30 menit sekali, atau hitungannya 30 menit kayak gitu. Kalau yang kayak misalnya nih waktu itu kan kolomnya besar, itu 1 jam. Kemudian untuk DJJ kan kolomnya kecil, nah itu untuk 30 menit, tergantung nanti berapa pemeriksaannya itu dilakukan tiap berapa jam seperti itu. Nah, terdapat beberapa kontraindikasi dalam pengisian partograf, antara lain yaitu wanita hamil dengan tinggi kurang dari 145 cm, kemudian adanya perdarahan antepartum atau perdarahan selama kehamilan, ibu memiliki penyakit preeklamsi dan eklamsi, kemudian kelahiran prematur, salinan bekas SC atau seksio sesarea, kemudian persalinan dengan kehamilan kembar, kelainan letak, gawat janin, persalinan dengan induksi, dan ibu hamil dengan anemia berat. Nah, itu dia teori mengenai partograf ya, untuk soal kemudian cara pengisian partograf mungkin akan aku upload di video selanjutnya ya, karena mungkin akan terlalu panjang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, kemudian share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you next time on my next video. Dadah!